Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita WFH, work from house. Bapak ngajarnya di rumah, kamu juga belajarnya di rumah, tapi dihubungkan dengan Zoom meeting. Baik, kali ini kita belajar PPKN ya, tematik 6 ya, di Bupena halaman Bupena 4C halaman 38. Sudah dibuka bukunya? Baik. Kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman ya, PPKN tematik 4 SD, tema 6 subtema kedua. Baik, kita buka slide pertama. Nah, berbeda cara, berbeda cita-cita ya, yang sama. Indonesia memiliki banyak pahlawan ya, yang berjuang dengan cara yang berbeda-beda ya. Namun mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari pahlawan yang dapat kita teladani. Nah, Indonesia itu memiliki banyak pahlawan ya. Ada Ibu kita Kartini. Nih, Ibu kita Kartini itu pahlawan dari Indonesia, perempuan ya. Ya, dia memperjuangkan supaya perempuan mendapatkan pendidikan. Pak Soekarno berjuang menyusun persatuan bangsa ya. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara yang berjuang melalui pendidikan. Ada Pak Jenderal Sudirman berjuang melalui tentara, angkatan perang. Ya. Dan semua pahlawan itu caranya berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu cita-cita yang sama, persatuan Indonesia. Nah, baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Sikap yang dapat diteladani ya, ada sikap yang dapat diteladani dari para pahlawan ya. Yang pertama apa? Pantang menyerah. Kalau misalkan pahlawan dulu Jenderal Sudirman pas perang dengan Belanda, agresi militer ya. Kemudian dia sakit. Kalau sakit udahlah menyerah aja. Kita lagi sakit kan. Masa harus berjuang? Tapi enggak pantang menyerah. Dengan sakit yang parah, Pak Dirman itu ditanduk, ya, digotong dari kursinya sama 4 orang kayak sehingga masuk hutan, keluar hutan, kehujanan, kepanasan, ya, kekurangan makanan, ya, bergerilya melawan Belanda. Pantang menyerah. Kemudian sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap persatuan Indonesia. Wah, masa sakit ini? Aku kan panglima perang di Indonesia, kata Pak Jenderal Sudirman. Masa aku kalah? Kalau kalah sekarang Indonesia tidak akan ada. Akhirnya, ya Pak Dirman itu walaupun sakit, ditanduk keluar masuk hutan, dalam apa? Dalam rangka bertanggung jawab atas bebannya dia, yaitu sebagai panglima perang. Kemudian bekerja sama. Nah, Pak Insinyur Soekarno memproklamasikan Indonesia itu kerjasama. Kerjasama dengan Bung Hatta, dengan Soekarni, kemudian dengan beberapa tokoh untuk merumuskan Indonesia merdeka. Kalau tanpa kerjasama sendirian, nggak mungkin Indonesia merdeka.
Kemudian rela berkorban. Waduh, ini Pak Soekarno perjuangannya luar biasa, ya. Rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Dia dibuang, diasingkan berapa kali, di penjara di Bancai, Bandung. Diasingkan ke pulau Nusa Tenggara di sana. Diasingkan ke Lampung. Dia rela berkorban demi Indonesia merdeka. Kemudian mengutamakan persatuan. Nah, ketika Pak Soekarno memproklamasikan Indonesia, banyak kerajaan-kerajaan Indonesia yang ikut gabung ya, demi persatuan. Baik, selanjutnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, ya, penerus bangsa, kita harus mempertahankan keberlangsungan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan positif tersebut harus kita lakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan begitu kita turut mempertahankan kemerdekaan di masa ini. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus mengisi kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan yang positif. Sebagai contoh ini, ya, kalian ini seorang pelajar, maka kegiatannya adalah belajar. Ketika waktunya bekerja, kalian juga harus mengisi kemerdekaan dengan bekerja. Ibu kita Kartini ini berjuang untuk kaum perempuan bisa sekolah. Alhamdulillah sekarang kaum perempuan bisa sekolah semuanya, ya. Itu berkat kerja perjuangan dari para pahlawan. Baik, kita lihat satu-satu kegiatan apa saja, ya, yang bisa mengisi kemerdekaan. Baik, yang pertama. Nah, coba nyalain jadi Alfian. Mikrofonnya dinyalain. Berikut contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan, ya. Are you ready? Yes, kita pijit yang yes, ya. Oke. Nah, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, ini kita kerja bakti bersama-sama teman-temannya, ya, yang perempuan, yang laki-laki, semuanya satu bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Baik, benar jawabannya. Selanjutnya, Siti Lutfiah, dinyalain mikrofonnya. Ini ada ruangan kelas kita yang belajar, ya. Ruangan kelas kita belajar ini. Siti Lutfiah, melaksanakan piket kelas bersama-sama. True or false? Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, true. The next. Selanjutnya nyalain mikrofonnya. Ada siapa ini? Ya, Lira Milandra, nyalain mikrofonnya. Oke, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yes or no? Yes. Yes, iya. Kita kalau dikasih kerja kelompok harus mengerjakannya sampai selesai, ya, bekerja sama. Oke, yes. Kita lihat jawabannya. Benar. Selanjutnya, Ilut. Sikap kita kepada teman. Apa aja sikap kita kepada teman? Yang pertama, ya, berteman dengan siapa saja. Ya, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku. Wah, dia mah orang Sunda. Wah, dia mah orang Aceh. Dia mah orang Sumatera atau orang Padang. Kita berteman dengan siapa saja. Oke, kita harus berteman dengan siapa saja. Selanjutnya, sikap kita kepada yang lain. Selain menjenguk teman, ya,
yang sedang sakit. Kalau ada yang teman yang sedang sakit, kita harus menjenguknya dan mendoakannya. Selanjutnya, sikap kepada teman, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Nah, kalau ada teman ya yang jatuh dari sepeda, cepat-cepat kita tolong dan bantu ya. Kemudian diskusi kelompok secara musyawarah mufakat. Itu adalah contoh bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Baik, selanjutnya ya kita ada tugas mengamati sikap bekerja sama di lingkungan kita. Jadi kamu amati lingkungan kamu di rumah ya dalam melakukan kerja sama. Baik, sampai di sini materinya kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wazidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.